Hall, wambesinya kata Ani, Besti, setelah aksi penggerudukan dan penjarahan rumahnya, Uya Kuya memang terus menghimbau agar bisa menemukan kucing-kucingnya. Dan kini mulai mendapatkan angin segar, terutama Sherina Munaf yang kini jadi sorotan karena telah menemukan dan merescue salah satu kucing Uya Kuya. Hal tersebut terlihat dalam unggahan akun sosial medianya. Dan langsung jadi sorotan Besti, termasuk Gandhi Fernando yang juga menyampaikan kabar penemuan kucing Uya oleh Sherina. Selain memuji Sherina, ia pun menghimbau agar siapapun yang mengetahui keberadaan kucing Uya jangan takut akan dituntut dan bisa mengirimkan pesan kepadanya melalui Instagramnya Besti. Sherina Munaf berhasil mengamankan salah satu kucing Uya Kuya, dan ada satu cowok ini juga berhasil mengamankan salah satu kucingnya Uya Kuya juga yang kelihatannya stres ya. Dengar-dengar kucing Eko juga ada satu yang sudah diamankan. Cuma masih banyak sekali kucing-kucing tidak bersalah yang pasti stres banget sekarang. Buat teman-teman di luar sana yang sekiranya kenal sama orang yang ngambil kucingnya Uya Kuya atau Eko Patrio, please rawat dengan baik. Kalau tidak mampu merawat dengan biaya, please tolong hubungi shelter. Bisa hubungi juga Sherina Munaf. Kalau mau hubungi gue lewat DM Instagram juga boleh. Tenang aja, kalau kalian takut dituntut, aku nggak akan cepuin identitas kalian. Aku cuma mau kucing-kucing itu sehat dan selamat. Mereka sesama makhluk hidup dan mereka nggak bersalah sama sekali. Ingat ya guys, kucing adalah hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam atau agama manapun selalu menekankan kebaikan terhadap seluruh makhluk hidup. Tak hanya merescue kucing Uya, Sherina melalui video yang beredar di sosial media juga memberikan update kondisi Daisy, kucing Uya yang ia rescue. Dan diduga membawa kucing Uya yang lain untuk diperiksa di vet. Lantaran kondisinya dikabarkan stres hingga berat badannya pun gak stabil Besti. Nah, perihal kondisi kucing tersebut pun terlihat ditanggapi oleh Rapal Guna yang juga merupakan konten kreator sekaligus cat lover Besti. Dalam unggahannya, kucing yang diduga milik Uya dengan kondisi update umur 9 bulan tapi beratnya hanya 1 kiloan membuat ia jadi mempertanyakan diapain itu kucingnya cenah. Ini dia lagi diamankan, diisolasi dari yang lain dulu ya, karena kan belum dibawa ke vet. Besok baru dibawa ke vet. Itu makanannya tadi udah dimakan dikit sama dia, litter box brand new. Ini isinya sedang menginspeksi, makan lagi. Badannya hitam gitu. Badannya terlalu kecil tapi dia bukan kitten, Iya, karena betul. giginya udah lengkap. Betul, kalau maksimal biasanya dia 8-9 bulan. Cuman untuk 8-9 bulan itu terlalu kecil juga. 1 kilo tuh sekitar usia 4 bulan 5 bulan biasanya. Jadi di berat badannya dia adalah setengah dari seharusnya. Kurang dari setengah justru. Jadi biasanya kalau vaksin aja, vaksin pertama minimal 1 kilo. Vaksin pertama, itu vaksin pertama kan biasanya usia 2-3 bulan ya. Gitu. Kalau ngeliat dari gigi sudah lengkap, sudah jadi gigi permanen gitu. Usia. Jadi kalau kalian lihat update kucingnya Uya Kuya yang diupload sama Sherina, itu kucingnya memang malnutrisi gitu di tengah usianya dia itu yang sudah 9 bulan kalau berdasarkan dari analisa dokter. Dia usia 9 bulan itu berat badannya itu 1 kilo. Berat badan 1 kilo itu tuh di usia kucing mungkin 2-3 bulan. Karena di 1 kilo itu kucing itu sudah bisa divaksin. Kalau usianya 9 bulan, berat badannya 1 kilo, itu tuh kecil banget. Maksudku tuh itu diapain kucingnya itu gitu. Kalau misalkan benar itu kucingnya beliau ya. Ini Cimeng usianya 5 bulan, beratnya tuh 2,4 kilo. Mbak Ratna ini usianya 4 tahun, beratnya 4,7 kilo. Dan ya udah proporsi badannya begini gitu. Berarti kan kucingnya si Sherina itu, kucingnya si Uya Kuya itu lebih kecil daripada si Cimeng yang usianya tuh 5 bulan. Ya kan? Terus selalai-lalainya kita sebagai cat lover, paling kayak misalkan aku pun gak sempurna gitu. Kayak aku kadang kucingku kutuan gitu ya. Kadang mungkin aku lupa ngasih obat kutu, atau mungkin aku tuh lupa ngasih obat cacing. Tapi gak akan mungkin kucingku itu aku biarkan sampai kurus gitu. Itu kan udah faktor primer ya, kayak kita ngasih makan itu udah harus kebutuhan dasarnya dia gitu. Cuman kalau sampai sekurus dan
malnutrisi itu, kucing itu diapain gitu di rumah itu gitu. Bingung. Meyakini bahwa kucing tersebut merupakan jenis British Shorthair, Ramalguna pun menjelaskan mau jenis apapun tetap membutuhkan nutrisi yang cukup. Nah, di sisi lain, dalam video yang beredar di sosial media, diduga dari Cat Association pun memberikan kabar terkini diduga perihal kucing Uya, di mana sudah beberapa ditemukan dan sisanya masih dalam pencarian. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak termasuk para pencinta kucing. Dan untuk kucing yang sudah ditemukan kini sudah dalam perawatan Besti. Serta berharap sisa dari kucing yang belum ditemukan bisa segera ditemukan. Ia pun mengingatkan tentang kucing yang juga berhak mendapatkan tempat yang layak sehingga menghimbau agar yang menemukan kucing tersebut bisa segera mengembalikannya. Jadi kalau kalian lihat update kucingnya Uya Kuya yang diupload sama Sherina, itu kucingnya memang malnutrisi gitu di tengah usianya dia itu yang sudah 9 bulan kalau berdasarkan dari analisa dokter. Dia usia 9 bulan itu berat badannya itu 1 kilo. Berat badan 1 kilo itu tuh di usia kucing mungkin 2-3 bulan. Karena di 1 kilo itu kucing itu sudah bisa divaksin. Kalau usianya 9 bulan, berat badannya 1 kilo, itu tuh kecil banget. Maksudku tuh itu diapain kucingnya itu gitu. Kalau misalkan benar itu kucingnya beliau ya. Ini Cimeng usianya 5 bulan, beratnya tuh 2,4 kilo. Mbak Ratna ini usianya 4 tahun, beratnya 4,7 kilo. Dan ya udah proporsi badannya begini gitu. Berarti kan kucingnya si Sherina itu, kucingnya si Uya Kuya itu lebih kecil daripada si Cimeng yang usianya tuh 5 bulan. Ya kan? Terus selalai-lalainya kita sebagai cat lover, paling kayak misalkan aku pun gak sempurna gitu. Kayak aku kadang kucingku kutuan gitu ya. Kadang mungkin aku lupa ngasih obat kutu, atau mungkin aku tuh lupa ngasih obat cacing. Tapi gak akan mungkin kucingku itu aku biarkan sampai kurus gitu. Itu kan udah faktor primer ya. Kayak kita ngasih makan itu udah harus kebutuhan dasarnya dia gitu. Cuman kalau sampai sekurus dan semalnutrisi itu, kucing itu diapain gitu di rumah itu gitu. Bingung. Halo teman-teman, kali ini kita akan memberikan update terkait dengan kasus kucing-kucing yang hilang kemarin. Saat ini sudah ada beberapa yang ditemukan dan beberapa masih dalam tahap pencarian. Dan hari ini kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak sebagai upaya untuk mencari kucing-kucing yang masih belum ditemukan. Kami dari Indonesian Cat Association menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak, pada komunitas-komunitas pencinta kucing, kepada catering, breeder, dan lain-lain yang sudah berupaya sangat-sangat maksimal. Dan saat ini kucing-kucing yang sudah ditemukan sudah dalam perawatan dari teman-teman pencinta kucing, juga komunitas. Dan semoga kucing-kucing yang belum ditemukan dapat ditemukan segera mungkin. Sekali lagi kami memohon untuk bagi teman-teman yang menemukan kucing-kucing tersebut atau melihat kucing-kucing tersebut agar melaporkannya kepada kami atau komunitas-komunitas terkait yang bergerak langsung untuk pencarian kucing tersebut, dan dimohon untuk segera mengembalikannya. Ingat, mereka membutuhkan tempat tinggal dan perawatan yang layak. Sementara itu Besti, di tengah ramainya penemuan dan perawatan Sherina atas kucing Uya yang diduga sedang dalam kondisi kurang baik, Dennis Cariasta diduga sewot Besti. Lantaran katanya kenapa yang diomongin kucing yang gak sehat, sementara kucing koleksi Uya banyak yang sehat dan gendut-gendut cenah. Gak cuma soal kucing, kegeraman Dennis juga terlihat dalam apa yang kini dialami Uya. Mengingat menurutnya rumah yang digeruduk dan dijarah merupakan hasil Uya bekerja sebelum jadi DPR. Terlebih menurutnya banyak teman-teman Uya yang kini malah diam Besti. Dan perihal soal joget yang dilakukan Uya, Dennis pun menyebut yang joget banyak, yang lain ada nggak yang minta maaf cenah. Sementara Uya sudah melakukannya. Terlebih video Uya menjawab soal joget merupakan video editan yang diunggah oleh orang lain, bukan dari akun Uya. Tahu bisa nemuin kucingnya di mana ceritanya sih? Gini loh, kucingnya Uya kan banyak, iya kan? Kenapa yang lo ngomongin yang nggak sehat doang? Yang sehat juga banyak yang gendut-gendut. Kucingnya Uya kan sering di post itu yang gendut-gendut, yang sehat-sehat. Maksudnya nggak diomongin. Yang lagi sakit ya wajar kurus lah. Namanya juga kalau misalkan piara banyak salah satu sakit ya pasti ya ada yang kurus, ada yang gendut. Kalau misalkan penyayang kucing harusnya tahu sih. Nggak seharusnya sih dia nggak goreng kayak gitu sih menurut gue ya.
Gua nggak ngerti maksudnya apa, tapi menurut gua dia nggak pantas ngomong gitu saat di situasi kondisi temennya lagi seperti ini. Kondisinya parah dan tragis, sedih, gua sedih. Kalian kenal Uya udah lama kan? Iya, jadi menurut gua cukup ini tragis banget ya. Dan menurut gua itu Uya itu korban video hoax ya yang beredar ya. Coba deh kalian pikir, masa orang kagak tahu sih video yang beredar itu kan bukan dia yang ngepost dan itu editan dan yang ngepost pun bukan dari akun dia, masa nggak tahu gitu loh. Sampai separah itu. Dari sini kita belajar ya, fitnah itu kejam banget loh. Dan gue juga bingung. Ini padahal menurut gue itu jelas banget ya. Semua orang juga pasti tahu itu tuh bukan si Uya yang ngepost gitu loh. Dan menurut gue ini si Uya itu kan punya rumah itu sejak dia jadi artis kan, sebelum jadi DPR kan. Uya itu baru jadi DPR tuh nggak nyampe setahun deh seingat gue. Iya kan? Nggak nyampe setahun, terus segitu, dan rumah itu hasil kerja kerasnya Uya selama jadi artis belasan tahun. Akhirnya bisa punya rumah kayak gitu. Dan Uya itu kan bukan dari orang kaya ya, dia dari orang susah tadinya yang merintis. Dari artis, kerja belasan jam, hampir 24 jam kayaknya. Dulu dia program TV kan banyak banget kan dulu. Kayaknya belasan jam dia kerja tiap hari buat nabung beli itu rumah. Sekarang karena beredar video hoax dan yang lain percaya, rumah itu dijarah loh. Oke lah kalau misalkan yang lain ya oke lah kalau misalkan masa DPR gitu ya ngeselin. Iya memang ngeselin gitu, memang ngeselin ya. Harusnya kan gaji mereka semua UMR aja gitu. Jadi nggak ribet, masa gaji mereka gede, gaji kita UMR, ya kan? Harusnya sama aja tuh gaji mereka, DPR UMR aja. Oke lah demo ya memang harus demo, ya kan, karena ya memang gaji. Tapi kan demonya dengan tertib. Tapi kan kalau misalkan yang ngejarah rumah Uya itu bukan demo, itu ngejarah, beda lagi cuy. Udah bikin video klarifikasi, tetap aja. Udah minta maaf berkali-kali. Coba yang lain, emang yang lain minta maaf? Yang lain nggak ada yang minta maaf. Itu yang joget-joget di ruangan itu banyak. Kenapa Uya doang gitu? Maksudnya, harusnya ini nggak terjadi sih. Kasian banget, kasian. Gue sebagai orang yang kenal Uya, sebagai orang yang kenal keluarganya, gue tahu mereka nggak mungkin lah ngetawain rakyat. Uya ngebantu orang loh, banyak banget. Tahu tuh sedihnya juga teman-teman artis itu ya, banyak yang nggak ada yang belain dia loh, bukan belain gimana ya, maksudnya lu nggak usah belain dia, lu ngomong yang sebenarnya deh, please deh. Itu kan ketahuan banget kalau misalkan videonya itu bukan terposting dari akunnya Uya ya, berarti ya bukan Uya. Kecuali kalau misalkan si Uya yang posting tuh ya, itu berarti si Uya parah. Ini kan enggak, orang yang edit, orang lain yang posting gitu. Terus teman-teman artisnya juga nggak ada loh satupun yang ngomong apa kek. Yap Besti, semoga kucing-kucing yang nggak tahu apa-apa itu selalu dalam kondisi baik ya. Dan yang udah ngejarah kucingnya mau mengembalikan kucing itu Besti. Kucingnya kan nggak tahu apa-apa, dan semoga yang sudah terjadi bisa jadi pelajaran buat semua ya Besti. Dan kita semua terus damai. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak Abito.